Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, Waalaikumsalam. saya Muhammad Rois dari Kabupaten Trenggalek. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 LPDP Universitas Jember tahun 2022. Nah, pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan pakar pendidikan yang ada di wilayah saya dalam rangka untuk mengumpulkan tugas LK 1 dan 2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini saya sudah dengan beliau, Ibu narasumber yang bernama Ibu Lilis Solikah, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Korwilcam Kecamatan Manggul sekaligus juga pengawas binaan di sekolah saya. Nah, mohon bantuannya ya Bu. Siap. Mohon maaf sekali ini mengganggu waktunya sebentar. Nah, untuk identifikasi masalah yang berada di sekolah saya itu yang pertama yaitu tentang motivasi belajar siswa yang masih rendah, Ibu. Nah, siswa, identifikasi masalahnya itu siswa itu cenderung mengantuk di dalam kelas ketika pembelajaran. Kadang ada yang mengobrol asik dengan temannya, seperti itu, tidak memperhatikan pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah metode apa yang cocok untuk diterapkan di sekolah saya agar motivasi belajar anak ini meningkat, Ibu. Oke, siap, sudah. Itu pertanyaan G. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Rois. Tadi Pak Rois ingin mengidentifikasi permasalahan kenapa siswa minatnya di dalam belajar kurang. Tadi kan gini Pak Rois, G. Guru itu sebelum melakukan pembelajaran itu kan menyusun rencana pembelajaran, gitu. Nah, seperti menyusun pembelajaran itu guru harus mampu menganalisis materinya apa yang mau diajarkan, kemudian karakteristik siswanya itu juga dipahami. Nah, setelah paham dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa, maka guru itu bisa menentukan metode apa yang cocok untuk materi itu dan karakteristik siswa. Nah, kalau zaman sekarang itu kan tidak zamannya lagi pembelajaran di mana siswa pasif, harus memilih metode pembelajaran yang bisa melibatkan partisipasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi siswa itu harus terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak ada saat-saat tertentu di mana siswa itu bisa mengobrol dan sebagainya, tetapi mengobrol sih boleh, tetapi asalkan mengobrol dalam rangka menyelesaikan tugas pembelajarannya. Nah, di antaranya pembelajaran aktif itu kan metode pembelajaran aktif ada kan banyak Pak Rois ya, banyak, kita bisa memilih disesuaikan dengan karakteristik materi tadi. Jangan lupa ya, juga karakteristik siswa, metode pembelajaran aktif misalnya grup investigasi, metode bisa metodenya, kalau metode pembelajarannya pembelajaran aktif, kemudian model pembelajarannya Pak Nggih, dipilihkan model pembelajaran aktif, misalnya pembelajaran kelompok ataupun tidak harus kelompok, sebenarnya pembelajaran individual juga boleh, tapi jangan lupa harus pilihkan metode yang melibatkan partisipasi siswa di dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Jadi tidak ada lagi siswa yang pasif sehingga ngobrol, sehingga ngantuk dan sebagainya. Jadi di sini peran guru adalah sebelum pelaksanaan pembelajaran harus mampu menganalisis karakteristik siswa dan materi untuk menentukan metode apa yang tepat. Kalau metode kan saya tidak jelaskan di sini, ya kan sudah punya metode apa itu yang dipilih, itu harus diterapkan agar siswa semuanya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Metodenya tidak bisa menyebutkan sini karena pembelajarannya apa kan harus disesuaikan sendiri oleh sang guru untuk membuat rencana pembelajaran. Masih ada Pak Rois? Pertanyaan yang kedua Ibu, nah ini identifikasi masalah tentang kurangnya minat baca siswa atau literatur ya Ibu. Ibu sebagai pakar pendidikan, nah ini
bagaimana cara membuat program literasi yang dapat membuat anak memiliki kesadaran dan ketertarikan agar minat baca siswa ini meningkat. Soalnya di zaman sekarang itu anak itu teralihkan konsentrasinya itu. Mungkin asik bermain dengan temannya, kalau di rumah mungkin dengan HP-nya, dengan media sosialnya, WA atau yang lain seperti itu, Ibu. Program Oke. apa yang cocok? Program literasi. Begini ya. Oke, memang untuk membangun budaya literate itu tidak semudah membalik telapak tangan karena anak-anak kita sudah terlalu lama, maksudnya tidak terbiasa atau meninggalkan budaya membaca utamanya itu ya. Jadi bagaimana membangkitkan lagi minat baca anak itu? Ya dimulai dari ya sedikit demi sedikit lah, sedikit demi sedikit. Misalnya diawali dari memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk diajak membaca. Kemudian di setiap materi pembelajaran misalnya kita akan memulai pembelajaran itu diawali anak-anak untuk membaca dulu. Jadi diawali dengan membaca setelah pendahuluan, pembukaan ya. Kemudian di dalam fase pendahuluan itu disisipkan di situ ada kesempatan waktu, diberi kesempatan kepada siswa untuk membaca. Apa yang dibaca? Kalau di luar jam pelajaran ya bacaan-bacaan yang menghibur, yang menyenangkan, misalnya mencari perpustakaan. Tetapi ketika literasi yang sudah masuk ke dalam pembelajaran itu tetap diajarkan literasi di awal pembelajaran, yaitu dengan materi yang berkaitan, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Jadi bisa membantu siswa untuk bisa memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari nanti. Jadi ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Ya. Itu di dalam pembelajaran. Kemudian di luar nanti di rumah, misalkan anak-anak juga diberi tugas-tugas ringan yang berkaitan dengan membaca, apa yang dipunyai buku dipinjami, buku perpustakaan boleh dibawa pulang, guru kelas bekerja sama dengan petugas perpustakaan untuk meminjamkan buku yang sesuai dengan usia anak, usia anak, buku-buku cerita, buku-buku pengetahuan lain yang sesuai dengan usia anak. Jadi harus dibatasi, jangan anak-anak yang kecil misalnya berikan buku yang terlalu tinggi anak-anak juga tidak akan berminat, disesuaikan dengan tingkat usianya juga kalau pinjamkan buku. Mungkin sedikit itu bisa membantu meningkatkan kemauan siswa untuk membaca. Dan jangan lupa ketika guru memberikan tugas untuk literasi, jangan dibiarkan tanpa ada umpan balik, tanpa ada feedback dari guru. Tidak pernah ditanya apa yang kamu baca, intinya apa yang diekspresikan, siswa mengekspresikan dari hasil literasinya itu harus guru ada umpan balik. Jadi siswa aku ramoco, berarti besok kalau aku ditanya tentang apa yang saya baca, saya tidak bisa menceritakan kembali. Ya. Nah setelah itu tertanam, nanti bisa lebih meningkat lagi produk yang diminta dari hasil literasi itu. Misalnya ekspresikan dari bacaan yang kamu baca itu dalam bentuk apa yang disukai, apakah itu cerita, menceritakan kembali, apakah itu puisi atau gambar atau apa, bisa ditingkatkan lagi apabila minat baca anak itu sudah menjadi lebih baik. Ngaten Pak Rois. Oke. Nah, untuk yang poin ketiga Ibu ini, mengenai kemampuan matematis dasar siswa di sekolah saya itu masih rendah. Masih ini dasar, padahal ini sudah kelas 5.
Jadi kemampuan matematisnya itu masih rendah. Ibu sebagai jauh-jauh hari sudah menjadi guru yang lama, guru yang berpengalaman, dan sekarang sudah menjadi pakar pendidikan. Nah, bagaimana panjenengan mengoptimalkan metode pembelajaran, media pembelajaran pada mata pelajaran matematika ini untuk kategori siswa yang masih dasar, kemampuan matematiknya masih dasar itu? Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa dari dulu sebenarnya apakah matematika itu pelajaran yang sulit yang ditakuti anak, tapi nama stigma tentang matematika bahwa matematika itu pelajaran yang ditakuti anak itu seolah-olah masih masih berlaku gitu loh. Nah, gitu betul. Ya, memang anak menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan jarang yang menyukainya. Mungkin hanya 1-2 anak dia itu pandai di situ, akhirnya dia menyukai karena dia itu bisa. Tapi kebanyakan itu kalau dibuat angket tuh hanya seberapa anak yang menyukai. Bahkan kalau ditawarkan pembelajaran yang lain, hari ini mau pembelajaran matematika atau yang lain, pasti dia akan memilih pembelajaran yang lain karena dia itu tidak menyukai karena menganggap sulit seperti itu. Nah, gini, maaf kalau tentang matematika saya sih bukan termasuk orang matematis ya. Begini, kalau matematika itu kan tentang angka-angka ya. Kalau dari masih dasar, kalau masih dari anak-anak yang di kelas rendah ya, angka itu kan seolah-olah kalau kami kan masih abstrak ya. Iya. Kalau mereka itu agar mudah dipahami itu kan harus bagaimana direalkan. Jadi misalnya berupa peraga, maksudnya ada dibantu dengan peraga atau benda-benda real yang bisa yang abstrak itu agar menjadi konkret, yang benda konkret misalnya. Di anak-anak kecil itu sudah dikenalkan misalnya bilangan, tentang penjumlahan itu dengan dengan peragaan, dengan benda konkret. Itu nanti kalau dari kecil itu sudah tidak hanya angka yang hanya bersifat ya angka, itu saja hanya mengenalkan angka-angka, tidak ada dikenalkan dengan realnya. Itu dari kecil ya akhirnya pengetahuan anak tentang matematika itu seolah-olah hanya bukan pengetahuan yang praktis, bukan pengetahuan praktis. Nah, itulah yang membuat akhirnya matematika itu dianggap sulit. Nah, maka dari itu guru matematika itu ya kudu pinter-pinter bagaimana membuat matematika itu menjadi sesuatu yang real, yang yang real, yang menyenangkan dan yang kontekstual gitu. Yang kontekstual ada dalam konteks, tidak selalu dalam bentuk angka-angka yang abstrak. Yang abstrak gitu loh. Jadi konkretnya seperti apa manfaat matematika itu dalam kehidupan sehari-hari di konkretan. Makanya numerasi apa Bu? Numerasi ya. Literasi numerasi, nah itu adalah literasi numerasi. Jadi meskipun literasi numerasi, jadi angka yang dikaitkan hanyalah angka yang abstrak yang sulit dipahami. Jadi mohon guru di dalam hal ini mulai mempelajari bagaimanakah matematika itu jika dirilah bisa biar tidak yang ongko-ongko rumit, apalagi sudah masuk rumus-rumus yang rumit begitu. Maaf kalau yang tentang kurang jelas nanti bisa diulang. Ya, itu tidak apa-apa, soalnya tadi ada laporan jaringan
bermasalah tidak apa-apa. Berikutnya. Ya. Untuk selanjutnya Ibu yang pertanyaan yang keempat. Halo Ibu, masih terdengar? Dia terjeda. Halo Ibu, masih terdengar dengan saya? Masih terdengar Ibu dengan saya? Bisa terdengar. Jadi hanya Terdengar. video terjeda, jaringan sepertinya bermasalah. Ya. Untuk pertanyaan yang keempat Ibu, ini tentang rendahnya pemahaman Bentar. Masih bermasalah. Masih bermasalah tadi jaringannya. Iya, kira. Ini jaringan saya atau jaringan panjenengan nggih? Soalnya jaringannya buruk. Ini jaringan Putus-putus. Iya. Sudah normal, Bu. Saya di kan. Coba. Sebenarnya di sini kayaknya lancar. Di sini lancar, nggak ada masalah dengan jaringan. Oke? Oke. Sudah Ya. normal ya, Bu ya. Sudah normal ya. Ini pertanyaan yang keempat, Ibu. Ya, siap. Tentang rendahnya pemahaman siswa dalam memahami materi pembelajaran Ibu. Nah, bagaimana cara menerapkan metode baru, yang terbaru ya, bukan yang metode yang sebelumnya. Mungkin ya belum masuk ke humor, cuman metode yang baru yang lebih inovatif. Karena siswa tampak kesulitan mengikuti pembelajaran karena siswa itu belum terbiasa. Ya, notabene karena di sekolah saya itu background-nya kan ya agak pegunungan, jadi belum terbiasa. Apalagi dalam pembelajaran yang menentukan siswa itu lebih aktif, misalnya untuk mengemukakan pendapat di depan teman-temannya atau di depan kelas seperti itu, Ibu. Metode yang terbaru yang lebih inovatif agar anak terbiasa mengemukakan pendapat. Tolong diulang Pak, bagaimana kata kuncinya pertanyaan penjenengan agak terputus? Iya, bagaimana cara menerapkan metode baru yang lebih inovatif? Karena siswa di sekolah saya itu tampak kesulitan mengikuti pembelajaran, Ibu. Ya, karena mungkin belum terbiasa dengan pembelajaran itu, apalagi dalam pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif, misalnya tentang mengemukakan pendapat. Seperti itu, Ibu. Ya, ini untuk menggali atau mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran. Kita misalnya sudah memilihkan metode yang dimana metode itu mestinya kalau menerapkan metode itu siswanya kan harus aktif, tetapi peran siswa masih kurang aktif. Ya, di sini kemampuan guru untuk membangkitkan motivasi anak itu harus guru harus pandai-pandai memberikan ujian, memberikan rombongan, kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran misalnya. Ya, kalau dituntut langsung begini sampaikan pendapatmu kan sulit kalau yang langsung yang sulit-sulit. Jadi dari yang mudah dulu ditanya-tanya, dipancing-pancing dari yang mudah dulu agar siswa itu mau berpendapat dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu, kemudian meningkat gitu. Jadi harus prinsip pembelajaran dari yang mudah ke yang sukar, dari yang konkret ke yang abstrak itu harus diterapkan. Jangan langsung misalnya langsung pertanyaan yang gitu, anak-anak saya mendelep nanti karena takut mau menjawab salah dan sebagainya. Jadi awal kita meminta partisipasi siswa itu ya dimulai harus guru pandai memotivasi dan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, dimulai dari yang sederhana, kemudian kalau dari pertanyaan yang sederhana siswa sudah berani mengemukakan pendapat, kemudian meningkat ke yang lebih sulit. Dan itu guru tidak boleh ini misalnya ditanya menurut absen, misalnya di urut absen atau urut tempat duduk itu tidak bagus.
kalau guru menanya itu ya secara acak, jadi biar siswa itu mempunyai kesiapan. Jadi tidak boleh ditanya satu-satu menurut urutan tempat duduk, itu kurang bagus. Misalnya kalau misalnya diminta pendapatnya ya secara acak oleh guru, jadi tidak berdasarkan kronologis yang urut begitu, biar siswa-siswa itu juga merasa nanti saya ganti yang ditanya, saya harus siap dan sebagainya. Itu diantara begitu. Jadi gunakan prinsip pembelajaran dari yang sederhana ke yang sulit, dari yang sudah diketahui pengetahuan pertanyaan, mengungkapkan pendapatnya tentang hal-hal yang sudah diketahui, kemudian dari yang menuju ke yang akan diketahui. Jadi harus diterapkan prinsip pembelajaran agar siswa itu berani mengemukakan pendapat dari yang sederhana menuju ke yang sulit. Tembok pilih itu. Jadi jangan langsung yang sulit ditanyakan. Iya. Jangan yang sulit dulu. Untuk selanjutnya masih ada rentetannya dengan masalah model pembelajaran inovatif tadi. Yang ini yang poin yang kelima ya Bu. Masih ada rentetannya tentang tadi masalahnya di siswa, sekarang di guru. Nah, kenapa guru itu beranggapan bahwa materi itu harus cepat selesai, materi dalam pembelajaran itu, tanpa memperhatikan pemahaman siswa. Itu dalam kurung begini, guru itu hanya mengejar target, yang penting materi itu sudah selesai, diajarkan sudah, tanpa mengukur, oh ini siswa ini sudah paham atau belum. Yang penting dia itu sudah, tanggung jawabnya menyampaikan materi sudah selesai, sudah. Dia itu belum bisa mengukur siswanya itu sudah paham atau belum seperti itu. Nah, kenapa seperti itu, Bu? Nah ya itu gurunya itu gimana itu? Ini ya, pembelajaran itu kan sekarang kan pembelajaran tuntas kan. Kompetensi yang harusnya dicapai itu kan harus dicapai. Sekarang kadang-kadang mindset kita itu ya yang perlu dibangun lagi. Mindsetnya banyak guru itu yang perlu dibangun. Jangan menganggap bahwa pelajaran itu mengajar itu menyelesaikan target kurikuler tanpa memperhatikan ketuntasan pembelajaran itu. Misalnya dalam satu pembelajaran misalnya sudah dialokasikan 2 kali 35 menit. Yeah. Soraiso bisa tidak bisa ya cukup pada waktu itu guru harus diselesaikan. Padahal di situ di dalam itu mestinya kan ada keterangan di akhir rancangan pembelajaran kita, sudah tuntaskah atau belum. Kalau belum kan bisa diajarkan berikutnya atau disampaikan, diulas lagi berikutnya. Tuh, besok kan harus menyampaikan materi yang lain. Biasanya kan begitu. Kan begitu biasanya. Ya, biasanya. Nah, biasanya kan begitu. Jadi untuk ketuntasannya itu kalau memang misalnya kejar target kan bisa dilakukan dengan kegiatan tugas atau PR, di mana tugas atau PR itu juga harus dievaluasi, maksudnya besoknya begitu juga harus ditanyakan sebelum kita memasuki ke materi yang baru. Jadi guru itu ya memang betul, saya sendiri juga ngerti bahwa guru itu juga terikat dengan target kurikuler, tapi ketuntasan pembelajaran itu juga harus menjadi menjadi pegangan guru, menjadi target guru juga. Kalau pembelajaran kurikulernya selesai tapi hasilnya kurang bagus. Yang bagus bagaimana ya? Waktu selesai targetnya tercapai, itu yang bagus. Tapi kalau itu ideal itu yang memang sulit. Kalau itu tidak bisa dicapai ya piye carane guru amrih targetnya juga tercapai, kemudian hasilnya juga kompetensi yang
seharusnya dicapai oleh siswa itu juga tercapai. Jadi guru harus banyak belajar bagaimana mensinkronkan antara capaian pembelajaran KD-nya kemudian dengan alokasi waktu yang Selanjutnya masih kurang 2 poin ini, masih kurang 2 poin dari saya. Ya, ini selanjutnya tentang pembelajaran di kelas itu masih belum berbasis hot. Nah, biasanya guru itu kenapa kok tidak memilih hot? Karena takut nanti anak-anak itu tidak mencapai nilai KKM. Nah, untuk memenuhi KKM tuh guru cenderung masih banyak menggunakan metode pembelajaran seperti hot seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana trik atau cara mengajarkan soal-soal hot agar siswa dengan sendirinya nanti tertarik untuk memecahkan soal-soal yang hot itu. Karena kalau kita merujuk ke KKM, ya, guru itu tidak sabar biasanya karena anak-anak banyak yang tidak mencapai KKM, akhirnya dia tetap menggunakan metode pembelajaran yang masih lot seperti itu. Mohon trik dan caranya mengajarkan soal-soal hot agar siswa dengan sendirinya tertarik. Oke, ngaten. Kalau kita berbicara soal HOTS itu tidak boleh langsung duduk soal HOTS. Bagaimana pembelajarannya pun kan harus berbasis HOTS juga, Pak Nggih. Jadi jangan pembelajaran tradisional tanpa maksudnya itu banyak ceramah, tidak mengajak siswa bernalar, tetapi ketika mengunduh ke evaluasinya menggunakan soal-soal HOTS kan tidak adil itu. Ya. Jadi pertama harus memahamkan siswa bahwa HOTS itu maksudnya itu kan memahamkan guru juga ya, memahamkan guru bahwa HOTS itu kan tidak harus sulit. Iya, tidak harus sulit memang. Berarti soal itu harus sulit, tetapi bagaimana evaluasi atau soal yang kita berikan itu melatih anak, memicu anak untuk bernalar, gitu kan? Memicu anak untuk bernalar. Jadi pembelajarannya, ketika pembelajaran itu juga untuk berlatih bernalar ketika pembelajarannya pada waktu proses pembelajarannya. Nah, ketika pembelajarannya sudah melatih anak sudah untuk bernalar, memecahkan masalah dan sebagainya, berpikir kritis, memecahkan masalah, dihadapkan dengan dunia real, ke kenyataan real, ya sesuatu yang real, itu nanti saya kira meskipun ya tidak mudah itu, anak-anak nanti akan bisa menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS juga. Jadi jangan pembelajaran teoritis saja, kemudian evaluasinya HOTS, kan tidak adil itu namanya. Jadi antara yang diberikan di dalam pembelajaran dengan yang diunduh ketika evaluasi dengan HOTS itu harus seimbang, Pak. Jadi harus direncanakan dari awal, mulai dari pembelajarannya, kemudian disinkronkan dengan evaluasinya. Insya Allah kalau sudah sinkron antara proses pembelajarannya dengan evaluasi yang akan dilaksanakan, insya Allah ya siswa ya bisa lah tercapai KKM-nya, karena pembelajarannya berbasis penalaran, pemecahan masalah dan sebagainya. Nah, untuk yang terakhir dan yang paling akhir, ini untuk yang terakhir dan yang paling akhir ini. Nah, di zaman sekarang itu guru belum maksimal memanfaatkan teknologi atau TIK dalam proses pembelajaran. Apalagi kalau di sekolah saya itu kadang ada miskomunikasi antara ya orang tua. Kalau kita terapkan dengan teknologi, ada orang tua yang anaknya belum mempunyai teknologi tertentu seperti itu. Nah, bagaimana jika agar seorang guru ini mau berinovasi dalam pembelajaran modernisasi dan digitalisasi saat ini? Oke, Sabun. Ini kita memilih pembelajaran apakah berbasis IT atau tidak itu kan
harus disesuaikan dengan sarana prasarana yang dimiliki, nggih. Kan misalnya semua sekolah mempunyai ini sarana IT. Belum semua guru mampu melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Kemudian jika di sekolah itu, maksudnya dengan orang tua tadi bagaimana? Dengan orang tua yang kalau misalnya pembelajaran daring harus menggunakan akses dari terkadang terjadi miskomunikasi. Orang HP-nya masih dibawa kakaknya, sekolah yang jenjang lebih tinggi mungkin dibawa ke pasar dan lain-lain. Nah, itu berarti berkaitan kalau kita memaksakan secara kurang mendukung, ya. Sarana prasarananya kurang mendukung. Kemudian juga banyak pertimbangannya Pak itu, karena kalau berbasis IT itu juga butuh biaya yang lebih, misalnya harus punya akses jaringan internet, kemudian di daerah pegunungan apalagi yang sulit jangkau dengan sinyal dan sebagainya. Jadi bagaimana guru bisa tetap, meskipun tidak seluruh pembelajaran itu, semua pembelajaran itu berbasis IT, tetapi memang harus dikenalkan anak itu dengan teknologi, memang karena kan tidak bisa dipungkiri sekarang itu sudah namanya zaman teknologi. Jadi disesuaikan antara sarana prasarana yang dimiliki oleh guru ataupun sekolah dan siswa. Tidak harus dipaksakan apabila memang sarana prasarananya, misalnya guru ini harus dikerjakan, mengirimkan tugas secara daring, sementara sarana penunjang siswa tidak terpenuhi. Itu kan juga terjadi nanti, apalagi sekarang kan sudah tidak pembelajaran daring lagi. Jadi guru ya kenalkanlah pembelajaran berbasis IT, tetapi juga harus menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga sarana prasarana yang dimiliki oleh kedua belah pihak, baik itu pihak dari sisi guru maupun dari pihak sisi siswa. Tapi kata kuncinya adalah pembelajaran berbasis IT harus tetap dikenalkan kepada siswa, karena tanpa itu ya gaptek semuanya nanti siswanya tidak, karena zamannya memang sudah zamannya, meskipun itu tidak mutlak harus untuk semua pembelajaran, setiap pembelajaran. Jadi terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan waktunya, sudah mau saya ganggu pada hari ini. Insya Allah nanti saran dan solusi dari panjenengan ini akan saya terapkan di sekolah saya atau di pembelajaran saya. Dan saya juga minta doa restunya dari panjenengan selaku Ketua Korwil Kecamatan Panggul dan sebagai pengawas. Ya, masuk pengawas. Ya. Saya ini kapasitas saya sebagai pengawas saja. Agar proses PPG Dajab yang saya jalan ini berjalan dengan lancar, Ibu, dan sukses, dan akhirnya nanti diberikan kelulusan dan mendapatkan sertifikat seperti yang saya harapkan, seperti ini, Bu. Amin. Apabila ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, mungkin kalau hari ini kami diwawancarai karena belum ada kesiapan, jawaban saya terkesan sak kecandae, ya mohon maaf. Bila nanti sambil berjalannya waktu ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, sewaktu-waktu insya Allah kami siap untuk menjadi teman panjenengan di dalam kegiatan ini, dengan harapan semoga ini bisa membantu panjenengan di dalam proses PPG dalam ini, dan panjenengan bisa menjalaninya dengan lancar, dengan tekun, dengan tertib, dan akhirnya nanti bisa berhasil lulus pada waktu yang telah ditentukan. Amin, Ibu. Nah, sekian Ibu wawancara dari saya, karena wawancara sudah selesai, maka saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf Ibu, karena keterbatasan dari saya sehingga
mohon maaf sekali apabila ini kurang sopan atau mungkin kurang itu gimana ya. Saya sebenarnya nggak enak kalau tidak secara langsung, tapi karena dituntut waktu ya saya terpaksa yang tadi. Apa-apa. Ya. Tidak ada. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.